Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Shalom jemaat GKI yang Allah kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya berada di puncak sebuah bukit di Tarondon, Makale. Mari kita awali sapaan gembala hari ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kerja kami hari ini, kami mohon Tuhan bersabda bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, berdasarkan nyanyian tadi, saya akan membacakan Mazmur 121 menurut versi Alkitab LAI yang terbaru. Tuhan penjaga Israel, Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dari Mazmur 121 ini renungan kita saya beri judul Siapa yang Kuandalkan. Mazmur 121 ini merupakan salah satu nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh umat Tuhan dalam perjalanan mendaki Gunung Sion selama pesta-pesta besar di Bait Suci Allah. Sampai hari ini Mazmur ini pun masih dipakai dalam mengawali sebuah perjalanan. Saudara-saudara, di sini terlihat jelas pemazmur sangat mengerti bahwa tidak ada yang bisa diandalkannya selain Tuhan saja. Pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari manakah ia dapat sumber pertolongan? Namun ia tidak menemukan satu sumber pertolongan yang dapat diandalkannya. Ternyata pertolongan yang sejati adalah dari Tuhan saja. Pada waktu itu gunung mempunyai peran yang sangat penting sebagai tempat berlindung dari serangan musuh. Selain itu, bagi bangsa-bangsa lainnya pada zaman itu, gunung sebagai tempat berdiamnya Allah mereka. Bagi bangsa Israel, Gunung Sion adalah tempat Tuhan bertahta. Pemazmur memakai kata gunung-gunung sebagai gambaran bahwa dia sedang mencari alternatif pilihan untuk menemukan sumber pertolongan yang lain. Namun, dia akhirnya berkeyakinan bahwa tidak ada ilah yang seperti Tuhan, seperti Yahweh. Dia mengakui betapa hebatnya Tuhan. Tuhan dapat diandalkan dalam segala hal. Tuhan tidak pernah terlelap,
Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara serta menjamin seluruh perjalanan hidup umat-Nya. Bukankah benar bahwa Tuhan yang kita sembah begitu luar biasa? Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan segala persoalan hidup kita untuk Tuhan tolong. Apakah saat ini kita masih meragukan pertolongan Tuhan? Ataukah kita masih mencari pertolongan di luar Tuhan? Pemazmur menyadarkan kita, di luar Tuhan tidak ada pertolongan. Karena pertolongan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang memelihara alam semesta ini. Tuhan yang membuat alam semesta ini bergerak dengan teratur. Jadi tidak ada kuasa lain selain Tuhan yang dapat kita andalkan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari seekor lebah. Suatu hari ada seekor lebah yang terjatuh ke dalam segelas air. Air itu air kopi. Lalu tentu saja lebah ini berusaha untuk keluar dari gelas itu. Apa yang ia lakukan? Dia hanya berputar-putar di sekeliling gelas itu. Berputar terus. Sehingga tentu saja dia tidak akan berhasil. Kalau saja dia mau menatap wajahnya ke atas, pasti dia bisa keluar. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia berputar di sekitarnya, di sekeliling gelas itu. Pelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini? Bahwa terkadang kita pun juga seperti seekor lebah. Ketika kita mendapatkan masalah, kita mencari pertolongan di sekitar kita. Orang-orang yang kita anggap berkuasa, orang-orang yang kita anggap punya dana untuk bisa menolong kita. Tetapi mereka sejatinya tidak benar-benar dapat menolong kita. Kalau saja kita mau menengadahkan wajah kita ke atas dan kita angkat tangan kita dan kita mengatakan, pertolonganku hanya dari Engkau ya Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberi kita kelegaan, memampukan kita untuk mengatasi masalah itu. Jadi saudara-saudara, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Apakah dari gunung-gunung itu? Tentu saja tidak. Karena pertolongan kita yang sejati ialah dari Tuhan. Karena itu, mari kita andalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita hari ini, hari esok dan seterusnya. Karena Dialah yang menciptakan kita, punya Dialah kita, Dialah yang menyelamatkan kita, Dialah yang memberi kita jaminan masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkaulah penolong kami yang sejati. Kami mohon Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan untuk kami menjalani hidup kami hari ini. Roh Kudus-Mu memberi kami kuasa untuk kami dapat hidup menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa dalam sapaan Gembala GKI berikutnya. Shalom.